Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, belakangan ini nih rame banget dibahas orang soal bansos. Jadi begini, beredar isu bahwa Pak Jokowi bagi-bagi bansos untuk menjaga tingginya tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah. Jadi begini, kalau kita mengutip berbagai lembaga survei, dapat kita simpulkan bahwa hampir 8 dari 10 orang Indonesia puas terhadap kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Misalnya, survei indikator pada akhir Januari lalu menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi berada di level 79,3%. Senada dengan survei indikator, survei LSI Denny JA menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan berada di level 80,8% pada akhir Januari lalu. Menariknya, tingkat kepuasan atau approval rate Pak Jokowi yang tinggi ini sudah berlangsung sejak lama, alias nggak turun-turun, bahkan hingga memasuki tahun terakhir di periode terakhir kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi bukan hanya approval rate-nya pemerintahan doang yang tertinggi sepanjang sejarah Republik ini berdiri, tapi juga konsistensi approval rate yang nggak turun-turun, bahkan ketika sudah di masa senja kepemimpinan Pak Jokowi sendiri. Sebagai pembanding, di tahun 2013, tahun terakhir Pak SBY memimpin Republik ini, approval rate Pak SBY berada di 31%. Saya nggak sedang mengkritik Pak SBY. Saya sedang mengatakan bahwa ada anomali dari dalam diri seorang Joko Widodo. Pertama-tama, kita harus sepakat dulu bahwa survei adalah produk sains. Maka harus disikapi secara objektif, secara saintifik. Buat awam, tenang aja. Survei-survei yang saya sajikan dalam video ini adalah survei yang sudah saya periksa metodologinya, pembobotannya, dan lain-lain. Jadi mari kesampingkan dulu ya subjektivitas politik kita. Data survei diambil di lapangan untuk menangkap aspirasi rakyat menggunakan kaidah keilmuan, terutama ilmu statistik. Jadi apa yang disajikan oleh lembaga survei kredibel yang saya sebut tadi adalah representasi dari aspirasi rakyat di akar rumput. Teman-teman, ada segelintir isu yang mengatakan bahwa tingginya elektabilitas Pak Jokowi dikarenakan bansos. Saya nggak setuju. Pertama, pengalaman Pak SBY yang approval rate-nya rendah di akhir pemimpinannya, padahal bansos sudah ada di era tersebut, menunjukkan bahwa ini bukan soal bansos. Kedua, kalau kita breakdown alasan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi, karena bantuan pemerintah sebagai sebuah variabel, itu nggak mendominasi alasan kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Indikator politik misalnya, menyebutkan bantuan pemerintah hanya menguasai 36,6% alasan publik puas terhadap kinerja pemerintah. Dan itu pun nggak bisa kita sederhanakan menjadi bansos, karena bantuan pemerintah itu ada banyak. Seperti KIP, KIS, PKH, Kartu Nelayan, dan Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Sementara berbagai elit negeri, baik itu elit politik yang memiliki kepentingan elektoral berlawanan dengan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah, maupun sebagian akademisi, rajin banget meniupkan angin ketidakpercayaan kepada Presiden Jokowi. Isu yang ditiupkan biasanya isu elit, seperti etika demokrasi. Belakangan disebutkan, ya walaupun nggak mewakili institusi ya, ada Prof. Kunchoro dari UGM, ada Prof. Harkristuti dari UI, ada Prof. Ganjar Kurnia dari Universitas Padjadjaran, dan lain-lain. Jujur aja sih, bagi saya kadang etika sering digunakan untuk menyerang orang lain secara serampangan. Karena etika nggak ada batasan baku sebagai sebuah nilai. Etika bisa didefinisikan sesuai subjektivitas kepentingan. Etika kerap menjadi pasal karet. Nah, ini lagi nih, satu lagi letak anomalinya. Walaupun elit-elit banyak menghantam Pak Jokowi, tapi rakyat tetap puas dengan kinerja Pak Jokowi. Rakyat tetap mencintai Presiden Jokowi. Ada apa ini? Mungkin ya, apa mungkin opini elit nggak mempengaruhi opini akar rumput? Atau mungkin akar rumput udah nggak percaya dengan pertengkarannya para elit? Atau mungkin elit lupa bahwa akar rumput jauh lebih peduli dengan harga-harga yang terjangkau, lebih peduli dengan daya beli yang meningkat? Sekedar info, kenaikan nilai barang terhadap mata uang atau inflasi ya, di era Pak Jokowi stabil dan terkendali, cenderung rendah sekali di kisaran 3%. Sementara daya beli masyarakat naik sekitar 5% setiap tahun, ini menurut BPS. Jadi teman-teman, ada sebuah anomali dalam menganalisis sebuah fenomena yang bernama Jokowi di akhir masa pemerintahannya.
Di satu sisi, para elit kerap menghajar, menghantam, bahkan mencaci Pak Jokowi. Namun di sisi lain, rakyat puas dengan kinerja Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi. Menurut kamu gimana? Tulis di kolom komentar. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.